warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pencinta podcast dimanapun Anda berada. Dengan saya Muhibin di podcast Suka-Suka tentunya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya berterima kasih sekali kepada kantor pengacara Aldi Otto Law Firm ini ya. Karena apa? Karena biasanya kalau podcast itu di ruangan, di tempat yang bagus-bagus, yang seperti itulah. Nah, kita sekarang ini berada di kantornya Aldi Otto. Berarti kau bilang kantor ini nggak bagus? Ya, maksudnya kan begini Pak. Maksud saya kan biasanya itu kan kalau podcast itu kan ada persiapannya, ada mic, ada yang lain-lain. Dan Berarti ini kantor kurang lengkap gitu? tidak, bukan masalah itu Bapak. Juga bercanda, itulah tadi percandaan kami. Baik, untuk mempersingkat waktunya ya, jeda durasi ini. Baik, langsung saja. Di kanan kiri saya ini mereka adalah pengacara muda yang bisa dibilang mungkin kalian akan bagaimana nanti menyikapinya. Langsung saja kepada sebelah kanan ini, pada Bapak Arli Zulkarnain. Apa Mas? Perkenalkan Bapak sebelumnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Advokat Arli Zulkarnain SH. Saya di kantor Aldi Otto Law Firm sebagai bendahara, dipercaya sebagai bendahara di sini. Terus apalagi Mas Mo? Sebelum Bapak, pokoknya biodatanya Bapak itu kan kayak kuliahnya di mana seperti itu. Saya tuh awal karir awal kuliah saya di Jakarta, salah satu universitas swasta di Jakarta. Jadinya saya tuh, saya ulang lagi, saya tuh lulusan dari universitas swasta di Jakarta, terus menyandang SH, nggak langsung terjun ke dunia advokat, tapi saya mencoba peruntungan di kantor Kemendagri di BNT di Jakarta Selatan. Jadi di sana itu saya tidak menggunakan titel saya SH, tapi itu di sana itu kerja sebagai di back office, mengetik, ketemu dengan orang yang itu saja setiap ruangan. Tapi sering dinas juga, dinas ke Kendari, ke Kalimantan, ke mana-mana. Tapi ya itu, waktu terbatas, nggak ada waktu. Semuanya diperintah lah sama atasan. Itu. Gitu. Berarti Bapak Arli Zulkarnain ini memang lulusan universitas swasta di Jakarta tentunya kan. Dari Jakarta beliau ke Kendari. Dibayangkan saja, sebelum terjun ke pengacara, beliau ini bekerja di Kemendagri. Jadi buat teman-teman semua, selagi kalian masih bisa usaha, masih ada keberuntungan mengasah kemampuan skill Anda, pasti kalian bisa kerja di mana saja. Oke, terima kasih Pak Arli. Itulah perkembangan biodatanya. Selanjutnya di sebelah kiri ini, pasti teman-teman akan tercengang juga dengan biodatanya tersebut dari dia sampai terjun ke pengacara. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih lagi untuk saudara Muhibin. Sama-sama. Podcastnya. Langsung saja. Awal mula daripada saya terjun di dunia lawyer atau pengacara itu, jadi dulu saya tuh latar belakang saya, pendidikan saya dulu itu adalah pondok pesantren, dimana pada saat itu saya mondok di Ponorogo, itu salah satu pondok pesantren terkenal di Pondok Modern Gontor, selama kurang lebih 7 tahun. Nah, mungkin yang tadi dia bilang Masmu itu kalian tercengangnya di sini ya, karena dari profesi saya dan latar belakang saya itu kalau mau dibilang ya agak kurang sesuai lah.
karena basic-basic orang di pondok itu kan ya namanya di pondok ya, kita kan rutinitasnya atau aktivitasnya itu kan sembahyang, mengaji, pokoknya yang berbau agama lah. Tapi kalau yang persoalan umum ada juga, hanya kan memang fokusnya ke agama. Begitu. Nah, jadi setelah saya lulus dari pondok pesantren itu selama 7 tahun, selanjutnya itu saya langsung kuliah di salah satu universitas Islam di Yogyakarta, di Sunan Kalijaga, Yogyakarta tepatnya. Di situ rata-rata mahasiswa ataupun mahasiswinya itu dilatar belakangi pondok pesantren juga, banyak dari pondok-pondok lain, ada pondok salafi dan ada juga yang pondok modern seperti Gontor juga. Nah, di situ saya lulus, alhamdulillah, itu di tahun 2012 itu saya lulus di Fakultas Syariah dan Hukum. Namun awalnya waktu itu saya pilihan untuk Fakultas Syariah dan Hukum ini adalah pilihan kedua. Yang pilihan pertama itu tentang pendidikan bahasa Arab waktu itu. Nah, alhamdulillah saya lulus di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab, teman-teman. Biasanya kan orang yang menjadi pengacara pasti jurusannya di ilmu hukum gitu ya. Ilmu hukum, ya benar. Hukum. Nah, ini di perbandingan mazhab. Nah, di perbandingan mazhab ini lebih banyak mata kuliahnya ya, condong juga ke Islam, tapi ada sebagian yang umum. Nah, di rutinitas saya kuliah itu saya lebih suka ke yang umumnya gitu loh. Disitulah awal mula saya tertarik dengan hukum positif yang sering diaplikasikan oleh para penegak hukum. Nah, di awal semester 5 itu saya ada mata kuliah namanya advokator itu. Dan waktu itu dosen yang mengajar adalah langsung dari dosen praktisi advokat. Kebetulan waktu itu Bapak Panajid Gismar waktu itu. Nah, disitulah saya lihat seorang pengacara itu sangat dalam berkomunikasi itu sangat bagus gitu. Terus dari segi penampilan juga sangat menarik. Nah, sehingga dengan melihat itu saya langsung tertarik gitu. Tertarik untuk terjun juga di dunia lawyer. Padahal latar belakang saya adalah pendidikan pondok pesantren gitu. Yang notabene kalau orang bilang itu ya paling dia cuma bisa jadi ustadz lah, penceramah lah. Hanya di situ saya coba membuktikan bahwa orang pondok pesantren itu bisa masuk di ruang mana saja. Nah, sehingga itu waktu itu ada program magang dari jurusan. Program magang dan kuota magang waktu itu adalah 30 orang. Nah, namun pada saat pendaftaran itu ternyata yang mendaftarkan diri untuk ikut magang di kantor pengacara itu selang 2 hari setelah formulir itu diberikan, kok cuma saya sendiri di situ, nama saya. Nah, saya tanya teman-teman yang lain, mereka tidak berminat. Nah, namun saya mengambil langkah duluan untuk memberanikan diri terjun di dunia praktisi hukum. Nah, setelah itu luluslah, alhamdulillah bergelar sarjana hukum. Pada saat itu sudah ada perubahan jadi dari sarjana hukum Islam ke sarjana hukum. Di situ setelah lulus saya langsung mengambil pendidikan khusus profesi advokat, memberanikan diri untuk mengambil itu di salah satu universitas di Jogja, yaitu tepatnya di Universitas UII, Universitas Islam Indonesia, selama 1 bulan. Di situ banyak teman-teman memang yang dari latar belakang jurusan hukum, sehingga saya coba coba berkomunikasi dengan mereka, coba berbaur dengan mereka. Memang orang-orang hukum itu ya cara komunikasinya itu memang bagus mereka. Nah, dari setelah saya pendidikan itu selama 1 bulan itu, akhirnya saya coba magang di salah satu kantor pengacara juga di Jogja waktu itu, selama kurang lebih hampir 1 tahun. Setelah magang ya saya
disumpah sebagai seorang pengacara. Alhamdulillah waktu itu sumpahnya di Pengadilan Tinggi Kendari pada tahun 2019, dan sampai sekarang berprofesi sebagai advokat atau lawyer. Makanya teman-teman yang melihat podcast ini, apalagi yang berlatar belakang pendidikan pesantren, jangan minder, maksudnya jangan putus asa, karena kita itu harus, yang pertama itu harus berani mencoba. Kalau mau terjun di dunia praktisi, ya jangan lihat latar belakang kita seperti apa, tapi kita harus punya jiwa optimis dan berani mencoba sesuatu hal yang baru, yang beda dengan latar belakang kita. Selagi itu membawa manfaat dan kebaikan bagi orang, kenapa kita tidak lakukan gitu. Mungkin sekian, itu saja mungkin latar belakang saya dan sampai saya jadi seorang lawyer. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi, teman-teman pasti bisa melihat sendiri. Mereka berdua ini perjuangannya menuju jadi pengacara itu bisa dibilang banyak sekali kalikunya. Yang satu kerja dulu, yang satunya dari pondok pesantren bisa menjadi lawyer. Itulah tadi jalan kesuksesan mereka menjadi pengacara muda yang handal, hebat. Nah nih, sembari untuk melanjutkan pertanyaan nih, apakah bapak-bapak ini, atau bisa dibilang, kalau saya sendiri memanggilnya abang, biar lebih akrabnya lagi ya bang ya, abang-abang ini pernah nggak sih ketika dibilang itu pengalaman lucu ketika menjadi pengacara? Ya siapa dulu, silakan. Ya, maksudnya pengalaman lucu untuk menghibur atau sekalian memotivasi teman-teman. Jadi saya dulu ya. Iya kepada. Kalau selama gua dulu lah. Oh iya, lanjut, tak masalah. Santai. Pengalaman lucu semasa saya jadi seorang lawyer itu, saya pernah menangani kasus tanah. Itu dibayar bukan pakai uang, bukan pakai barang-barang berharga, malah saya dibayar pakai Indomie. Indomie, teman-teman, seorang pengacara dibayar pakai Indomie. Mungkin itu jadi tidak semuanya itu pengacara. Mereka berpikir itu bahwasanya mereka pengacara ini bekerja money. Ternyata tidak, teman-teman. Ada saya menambahkan lagi, ternyata kenapa saya dibayar pakai Indomie waktu itu, karena memang yang saya tangani waktu itu Penjual Indomie. rumahnya di hutan, gubuk-gubuk, sehingga tergerak hati nurani saya untuk membantu dia dalam menyelesaikan permasalahan hukum waktu itu. Makanya kita bekerja sebagai lawyer ini bukan hanya berpikiran tentang materi yang kita dapat, tapi berbicara tentang hati nurani dari orang ke orang gitu. Setelah tadi pengalamannya, sudah beracara, susah payah, kita bantu orang dengan ikhlas dan sabar, dibayar pakai Indomie, teman-teman. Coba bayangkan saja, teman-teman. Mungkin di sebelah saya ada yang lebih unik lagi, atau lebih bisa, yang pendengar di rumah ini bisa ketawa-ketawa. Bisa dijelaskan, Bapak? Jelas lah, saya punya kisah ini pasti. Oh iya. Karena saya awal di sini tidak ada perantara, tidak ada teman, tidak ada Orang keluarga. dalamnya pasti. Bisa saya ajak buat berpartner. Karena uniknya itu saya ketemu dengan Mas Sidik. Dengan Mas Sidik katanya, Abang Arli ini. Itulah. Jadinya kayak apa ya, partner rasa saudara lah kalau kita bilang di sini. Lucu-lucuan bareng, sakit bareng, dari awal tidak ada kantor, dari awal duduk lesehan, jadi ada kantor, adalah per bulan. Suka duka ya? Ya, Suka dukanya tuh, ya. Udah termasuk lah lucunya, semuanya dari situ lah. Lucu-lucunya apa? Kita di sini makan sama-sama, nggak makan sama-sama juga, gitu. Lucu aja gitu loh. Udah sebesar ini, dari apa ya? Bukan saudara, bukan ini, Bukan tapi saudara, bukan saudara, tapi kayak apa? Biar uang kecil itu nggak diperbutkan gitu, uang besar nggak, apalagi gitu. Jadi ya kayak gitulah, lucu aja. Kalau di Jakarta udah pasti kan Lu gua berarti. lu jual, gua beli.
Kalau lu beli harus ada uang. Itu intinya. Itu intinya. Jadi teman-teman saya tambahkan juga. Jadi kita ini di kantor pengacara Ondi Oto ini kebetulan Arli ini atau Bapak Arli ini adalah instruktur Instruktur senam. struktur apa ya? Struktur Organisasi. struktur firma hukum kita ini. Oh, firma hukum. Struktur badan hukum kita ini dia adalah sebagai posisi menjabat sebagai bendahara, bendahara umum pegang duit lah. Duit lah intinya, money. Dan yang kedua saya sendiri itu Sektum. sebagai sekretaris. Sekretaris. Dan kebetulan kita ada ketua, hanya dia lagi sibuk. Ketua saya, ketua kita yaitu Oldi. Dan ada lagi satu, dia sebagai divisi, masuk divisi dia, divisi untuk perkara litigasi dan non litigasi. Jadi yang namanya itu adalah Fitra Masalisi. Kebetulan saudara Fitra ini lagi ada agenda pesta, makanya tidak bisa ikut. Agenda pesta. Akikah itu teman. Dan yang kedua perlu teman-teman ketahui di sini yang paling muda adalah saya. Paling muda. Yang Umur kedua- ya. Ya. Umur ya. Perlu penjelasan umur. Tapi kalau muka saya. Saling bantu. Terus saudara saya ini Bapak Arli ini di sini yang paling tua, hanya mukanya muda. Kadang kan teman-teman begini, ada orang yang umurnya tua tapi Muka mukanya muda, kan? Iya, Kita benar, ini, benar. kecuali kamu mungkin ya. Mohon maaf. Ada yang orangnya umurnya muda tapi mukanya ya Tua. boros lah. Bilang tua Boros. aja boros. Oh, boros, bukan boros ya. Alhamdulillah kita berempat ini ya mukanya muda-muda semua, mungkin kecuali ya Ya bisa dilihat sendiri teman-teman. itulah. Gak apa-apa lah boros, asal jangan longsor ya. Jadi teman-teman semuanya yang melihat podcast ini, dalam profesi lawyer itu tidak melihat umur tua ataupun muda. Yang paling terpenting adalah dia mau belajar dan dia mau mencari pengalaman dari profesinya itu yang betul. That's right. That's right. Itulah tadi teman-teman, kelucuan, keunikan mereka, persaudaraannya di kantor ini bagaimana. Makan tidak makan asal kumpul, yang penting sehat sama, sakit semua. Oke, selanjutnya ini ya kita agak langsung menuju ke pertanyaan yang bisa dibilang itu ya, ini rokok mana ya? agak berat. Rokok. Iya. Saya Biar kita santai lah. Iya, ini santai. Ini kan podcast Podcast santai, jangan. santai. Orang tua. Orang tua. Nah, ini langsung saja ya ke pertanyaan utamanya ini. Kantor pengacara Oldi Oto. Mereka ini bisa dibilang pengacara muda. Boleh tahu dong pastinya kasus-kasus yang paling besar, yang mengerikan itu seperti apa? Bisa jelaskan mungkin dari Abang Arli atau Bang Sili? Ya, kalau saya yang saya anggap paling Berat. bukan berat juga ya, Bukan berat maksudnya juga ya, bukan makanan waktunya Pak. itu agak panjang. Oh, waktunya agak panjang. Ya, dengan klien yang berinisial nanti Nanti sensor Pak ya. itu masalah perdata lah. Kalau masalah perdata itu kan nggak sebulan pidana. 2 bulan. Oh, enggak sebulan. 2 bulan. Penyelesaiannya ada masih ada tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi yang harus mereka perbuatan hukum tetapnya itu masih ada yang harus diperlukan, itu bisa sampai 3 tahun lah. 3 tahun. Ya, itu dia. Berarti bisa dibilang perdata ini melalui proses yang lama Pak ya. Ya, kalau perdata itu kan melalui proses yang lama lah. Tapi ada juga yang kayak gini lah. Kalau yang enaknya di kantor kita ini, kita sudah kerjasama sama Bang Hotman. Kenapa saya bilang kerjasamanya ada Bang Hotman tanda kutip ya saya bilang. Iya. Perwakilan dari Kopi Joni memakai jasa kita untuk satu perkara yang ditangani di Sulawesi Tenggara. Bukan main. Nggak sombong, saya nggak sombong. Iya, tidak cuma Ya. santai Mas. Kita nggak sombong loh. Iya Pak. Jadi jangan dibilang Iya, sombong. barusan dijelaskan teman-teman, tidak asing lagi maksudnya di telinga kita ketika kita mendengar pengacara Hotman Paris yang hits pokoknya. Mungkin dari Abang Sidik.
apa itu yang terberat? Kasus yang terberat itu yang Kalau- bisa bilang yang menakutkan kah atau bagaimana? Kalau seperti itu? untuk saya sih kasus terberat itu sebenarnya mau dibilang terberat juga tidak ada sih ya. Tidak ada terberat. Oh, tidak ada terberat. Semua masalah Hanya- pasti ada Hanya penyelesaian. memang Oh, kita semua sebagai masalah lawyer ada itu menilai atau menganalisa ini kasus berat atau tidak tergantung daripada peristiwa atau bukti gitu loh. Maaf ya Mas, saya potongnya. Iya. Terberat sih ada terberat. Kalau kita Apa bantu itu? klien nggak ada uang. Aduh, kalau itu. Tapi kita jalankan dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas, masya Allah mereka ini ya. Nah, jadi tadi itu maksudnya begini yang saya sampaikan itu kalau kita tangani biasa kasus pertanahan itu atau masalah tanah itu, yang penting bukti kuat dan peristiwa atau kronologinya jelas, mungkin bagi kita itu insya Allah bisa diatasi. Tapi kalau sudah dari segi data, dari segi pembuktian kurang atau minim lah, bilang minim lah, nah itu perlu pikiran atau apa namanya sumber-sumber ilmu yang harus kita dapat itu lebih susah gitu. Makanya saya bilang tadi relatif kan. Relatif. Makanya kalau untuk memang kasus-kasus yang ini yang menyeramkan yaitu kayak kasus pembunuhan, penganiayaan berat. Dan memang karena kenapa saya bilang karena pembunuhan ini kan Ada korban. sifatnya ada korban baru ada segi emosional di situ lah, entah dari keluarganya atau apa. Ini kok pengacara ini sudah tahu dia Salah. bunuh masih Salah. Dibela. dibela. Pas seperti itu. Nah, pasti mindsetnya masyarakat seperti itu. Dan disitulah maksudnya tantangan kita sebagai lawyer harus memberikan penjelasan atau pemahaman kepada masyarakat yang betul terhadap pembelaan daripada terdakwa atau tersangka kan. Itu sih. Itulah tadi mereka bilang ini yang pertama tadi itu sudah melakukan kerjasama dengan pengacara Hotman Paris, Bapak Hotman Paris nih ya, yang punya Kopi Joni tentunya. Di sini kantor ini salah satunya mewakili kasus yang ada di Kendari mungkin Pak ya, kasusnya Pak yang Bapak tangani. Ya. Iya. Bapak Kasus tangani. ini di Kasus. pengadilan agama. Oh, kasus di pengadilan agama. Jadi kasusnya harus ditit. Iya, kasusnya Ini memang aja, di, ini di, aja. di silent gitu. Nah, kita buka aja ya. Oh, lampu dibuka, silakan Tentang silakan. perlindungan anak. Oh, tentang perlindungan anak teman-teman ya. Sorry, bukan perlindungan anak. Terus? Hak asuh anak. Oh, hak asuh anak teman-teman dan suatu mungkin bagi pengacara muda ini suatu kebanggaan gitu loh. Mewakili dari kantor pengacaranya Bapak Hotman Paris ini dilimpahkan di Holdi Oto ini. Saya akui ini lagi ya teman-teman ya. Ini yang saya mau pertanyakan ini begini lagi. Kan kok edit aja. Abang-abang ini sampai mana sih jam terbangnya dalam beracara ini? Paling jauh, maksudnya paling membuat keluarga Bapak sendiri nih, bangga mempunyai. Saya pergi ke sini nih pengacara, kan tidak semuanya bisa jelaskan tuh salah satunya. Enggak, kalau saya tuh bukan Bergantian. Iya, saya dulu ya. Oh ya, silakan Bang. Nggak apa-apa ya, saya dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya sih bukan berapa jauhnya, bukan berapa dekatnya yang membuat keluarga saya bangga, tapi seseorang yang tidak mampu dalam hal fisik, dalam hal kemampuan finansial yang kita bantu, itulah yang kita bantu secara penuh, itulah keberhasilan yang Keberhasilan ini. maksudnya Keberhasilan luar kalau biasa. materi apa ya, Mungkin bisa dicari. bisa dicari Bisa dengan dicari. ini kan kita kalau di lawyer itu kan ada yang klien yang kita perkaranya tanah ya pasti besar, ini Iya. adalah uangnya adalah. Iya. Tapi kan kalau ada perkara-perkara terkait dengan pidana, terkait dengan masyarakat yang teraniaya apa yang bagaimana ya, itu tanpa biaya pun kita tampung semuanya dan Bisa itu membantu, Pak, ya, ya buat membantu, masyarakat. bisa membantu masyarakat sekitar juga. Ya itu aja. Itulah Kalau saya tadi ada kebanggaan tersendiri lah. kebanggaan tersendiri luar biasa dari Bapak Ari. Ya. Mungkin ada Abang Sidik yang mau menambahkan. Kalau saya kalau bicara jam terbang selaku lawyer, kalau menurut undang-undang advokat itu ruang lingkup daripada profesi advokat ini kan meliputi wilayah seluruh Indonesia. Itu yang pertama kita pahami. Yang kedua juga
terkait dengan penanganan kasus yang kita tangani. Sudah sampai alhamdulillah ada yang di Jakarta, ada yang di Wakatobi, sampai naik speed ya waktu itu ya. Ya. Naik sepi ke Wakatobi, teman-teman. Jadi Wakatobi itu sebenarnya itu 4 pulau, jadi bukan satu pulau. Kalau nggak salah Mas Muhyiddin juga ikut kalau nggak salah. Oh, saya cuma di Bobau ya waktu itu. Oh, di Bobau. Iya, di Bobau, bukan Wa- nyampe. jadi Wa itu Wanci, Wanya Wanci, teman-teman. K-nya itu Kalidupa, Kalidupa. To-nya itu Tomia, Tomia. B-nya Binongko. Binongko. Alhamdulillah kita sudah sampai di Tomia, jadi Wakato ya, belum B. Dan juga di bawah-bawah juga sudah, alhamdulillah. Ini mau tinggal terbang ke luar negeri saja ini. Ya, insya Allah lah. Kalau ada rezeki, kalau ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sana, insya Allah bisa ya, selagi tetap semangat dan terus berjuang. Amin, semoga bisa kesampaian ini ya. Dan ini nih banyak sekali nih saya membaca berita yang bisa dibilang berapa bulan yang lalu nih kan, kalau tidak salah ini satu kantor di kantor pengacaranya Oldi Oto ini berangkat ke Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada. Mohon dijelaskan Pak. Itu mungkin wah ke MK, tidak semua orang bisa masuk MK begitu loh. Ya. Jadi bagaimana, Bang? Waktu itu kita dipercaya salah satu calon paslon Iya. paslon bupati, wakil bupati di daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk mendampingi beliau di mahkamah sebagai apa waktu itu Mas Didi? Apa itu Mas? Pihak terkait, Pihak terkait kuasa yang hukum pihak terkait. kuasa hukum pihak terkait. Kita di sana sekitar 3 bulan 3 bulan menyelesaikan semua perkara, semua jawaban yang kita serahkan semuanya itu bukti-bukti, apalagi mengumpulkan bukti, menjawab semuanya tuduhan-tuduhan dari rivalnya. Lanjutkan masalah yang tadi Pak tentang apa itu namanya kuasa hukum dari salah satu paslon tentang sengketa pilkada. Jadi selanjutkan ya teman-teman ya. Jadi syukur alhamdulillah, jadi kami berempat ini mewakili atau menjadi salah satu tim kuasa hukum daripada sengketa pilkada yang waktu itu kita dampingi adalah pihak pertahanan. Jadi karena adanya perselisihan suara yang terjadi pada saat pilkada itu, sehingga salah satu paslon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kita di sana alhamdulillah, saya juga bersyukur, tidak pernah terbayangkan di benak saya itu bisa sampai di MK atau Mahkamah Konstitusi. Apalagi di usia saya yang masih begini dan di usia profesi saya juga yang masih agak sumur jagung lah. Alhamdulillah saya bisa sampai di MK Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa pilkada. Jadi waktu kita di sana itu dari awal mulanya kita pergi itu di bulan akhir Januari ya, kalau tidak salah itu. Ya. Sampai selesai itu di awal Januari tanggal Januari itu pada waktu itu. Dan selesainya waktu itu di bulan 3 awal. Ya, Maret. Alhamdulillah dari semua agenda persidangan di MK terkait dengan perkara yang kita tangani ini, ya alhamdulillah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, ya dimenangkan oleh pihak pertahanan. Itu poinnya. Yang kedua juga dari pengalaman saya itu, saya belajar banyak hal dalam hal ini, bukan hanya terkait apa ya, kalau kita di Kendari ini kan paling menangani kasusnya sengketa tanah, masalah pidana, masalah perceraian, masalah ya dan lainnya. Tapi syukur alhamdulillah kita diberi kesempatan
untuk bisa terjun langsung dan mengikuti proses persidangan di Mahkamah Konstitusi waktu itu. Itu apa ya, suatu pengalaman besar lah bagi kita ini yang masih Sumur jagung menjadi seorang pengacara. Mungkin itu saja. Itulah tadi teman-teman semua ya, kita bisa begini, bisa mengerti dan bisa mengambil hikmahnya itu bagaimana perjuangan mereka itu bukan main-main lagi ya teman-teman ya. Baik, sebelum closing pada podcast suka-suka ini, mungkin dari Bang Arli sama Bang Sidik ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang ingin menjadi salah satu advokat, yang bisa menjadi advokat yang profesional, handal. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bapak? Boleh. Ini kalau masukan saya sih sebagai seorang yang pernah menjalankan yang di awal gitu. Menjalankan yang di awal. Jadi advokat muda yang ini bukan hanya hafal KUHP, perdatanya, WB dan lain-lain lah. Bukan masalah itunya. Masalah ini juga hati. Apa itu, Pak? Hatinya. Oh, hatinya. Berarti perasaan, Pak ya, main perasaan gitu ya. Bukan, hatinya tuh harus main juga kalau di dunia lawyer ini main. Contohnya di saat kamu membutuhkan uang, tapi tuh klien nggak punya uang, posisikanlah dirimu. Harus pandai-pandai mau posisikan. Jadi intinya belajarlah sebanyak mungkin. Maksudnya belajar dari kehidupan ini, belajar. Di lawyer ini tuh bukan masalah nominal, bukan masalah ini. Masalah salah, masalah benar, itu yang menentukan tuh pengadilan. Tapi masalah semuanya include lah di sini. Berarti Makanya kalau mau jadi pengacara handal ya gunakan ini. hati nurani, Pak ya. Itulah luar biasa sekali dari Abang Arli. Mungkin ada tambah lagi dari Abang Sidik. Kalau saya jadi teman-teman yang terjun atau kuliah lah, masih kuliah di jurusan hukum, mau di universitas manapun itu, mau Islam atau negeri, ketika kalian punya satu tujuan atau satu keinginan, sebisa mungkin kalian harus perjuangkan gitu, harus berani mengambil tindakan. Jangan, yang tadi saya sampaikan, jangan melihat latar belakangmu dari apa, tapi cobalah untuk berani. Jangan pernah bilang tidak Dan, bisa. Harus bisa gitu. Karena pada dasarnya semua yang kita kerjakan itu, ketika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah itu Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kita, selagi itu adalah suatu kebaikan. Intinya itu. Baik, dari Abang Ali dan Abang Sidik ini kita bisa memaparkan bahwasanya ingin menjadi pengacara itu harus memiliki hati nurani yang mempunyai perasa seperti itu. Sedangkan Bang Sidik tadi bilang attitude juga katanya Bang Ali. Dan sedangkan Bang Sidik ini bilang juga harus memiliki keberanian, terus kerja keras. Jangan melihat pengacara itu dilihat dari money atau doi uang seperti itu. Cuan, kata teman itu cuan. Jangan mengejar itu. Yang penting niatnya ikhlas, Pak ya, ikhlas menolong, pasti akan ada ada balasannya seperti itu. Jadi bagaimana nih, Pak, untuk masyarakat di luar sana yang ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan yang sebenarnya satu tuh solusinya. Apa itu, Pak? Datang ke kantor pengacara. Datang. Bukan endorse ya, bukan endorse. Nggak sombong saya. Nggak sombong. Iya. Jadi menurut Bapak ini bagaimana? Misalnya ini masyarakat luar membutuhkan bantuan hukum, tetapi dengan keadaan itu entah yang bersalah ataupun yang benar, apakah langsung dalam hati abang-abang pengacara ini langsung diterima, oh ya sini saya bantu, apa permasalahannya, atau seperti itu?
gimana bisa dijelaskan? Oh, ini jadi closing statement. Iya, untuk closing Oh statementnya. iya, oke. Pamungkas. Jadi begini. Jadi terhadap asumsi masyarakat yang mengatakan bahwa ketika terjadi suatu titik pidana itu langsung dinyatakan bersalah, artinya itu bukan apa ya? Itu kan hanya sekedar opininya dia, punya pribadinya dia. Tapi kan perlu kita garis bawahi bahwa kita ini kan negara hukum. Ada tata cara atau prosedur yang memang harus diikuti atau di ini ya, di apa? Ada yang sudah ditentukan gitu. Jadi untuk memutus seseorang bersalah atau dia diduga melakukan tindak pidana itu harus dengan keputusan hakim yang telah berkekuatan tetap, itu yang harus dipahami. Dan yang kedua, kalau toh misalnya ada masyarakat yang misalnya atau buta lah dengan hukum, maka jangan mengambil tindakan sendiri. Yaitu saran saya konsultasikan kepada yang ahli di bidang itu, atau datanglah ke sini di Jalan Mekar, nomor 12, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Sulawesi Tenggara tentunya. Itulah tadi teman-teman. Jika Tambahan. Oh iya, ada tambahan. Iya, Tambahan silakan. dari Bang Sidik. Iya, Kalau Bang. masukan gue itu Iya. bukan masukan ya, ini kan semua rakyat Indonesia berhak, mau yang salah mau yang tidak salah, berhak didampingi secara individualnya, didampingi oleh hukum di mananya, apa lagi namanya, Apa itu? dikuatkan oleh hukum, Dikuatkan. dipayungi oleh Oh, hukum, dipayungi oleh lembaga hukum seperti itu. lembaga Ya. hukum. Jadi mau dia bersalah maupun dia tidak bersalah, dia berhak mendapatkan pelayanan hukum, dan semuanya itu bisa dilakukan di sini. Hanya di sini, di insya kantor Allah. audio untuk Lautin. Baiklah teman-teman, itu tadi beberapa bincang-bincang santainya kita. Mungkin teman-teman yang masih mahasiswa ini semangat kalian ketika mendapat jurusan yaitu di hukum. Ketika yang menjadi pengacara, tirulah mereka berdua yang tidak memikirkan selain daripada membantu seperti itu. Baik teman-teman, cukup sampai di sini podcast suka-suka kita. Dan jangan lupa, ketika Anda memiliki masalah mengenai hukum, tidak tahu mau lari kemana, lari ke sini. Kantor pengacara Aldi Otto Law Firm, Jalan Mekar nomor 12, Kecamatan Kadia, Kelurahan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Itulah tadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.